Shalom Bapak Ibu, jumpa lagi di hari ini kita akan kembali merenungkan firman Tuhan, kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat hari ini kami kembali akan merenungkan firman Tuhan, buka hati kami Roh Kudus, agar kami memahami dan menjadi pelaku firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus, amin. Bapak Ibu, firman Tuhan kita terambil dari Pengkhotbah 12 ayat 12. Lagi pula anakku, waspadalah membuat banyak buku, tak akan ada akhirnya, dan banyak belajar melelahkan badan. Itulah firman Tuhan yang menjadi dasar renungan kita pada hari ini. Nah, tema kita adalah belajarlah dan lakukanlah. Nah, saudara, belajar itu baik, tetapi kebanyakan belajar atau kebanyakan berteori tanpa mempraktekannya, tanpa melakukannya akan membuat kita menjadi orang yang aneh, bahkan menyebalkan. Ya, karena banyak teori kan, maka orang kadang-kadang ya sebel dengan hidup kita. Omdo kata, cuma omong doang. Nah, memang secara hukum alamnya segala hal apapun bila hanya ditelan masuk begitu saja tanpa dikeluarkan, ya akhirnya hanya akan merusak hidup kita dan suatu saat pasti akan kita menjadi jenuh, menjadi bosan, bahkan menjadi frustrasi dan bisa sampai kepada depresi. Nah, itu sebabnya Salomo, raja yang dikaruniakan Tuhan hikmat dan kepintaran, kekayaan serta kekuasaan, berkata, waspadalah, ya, di sebuah peringatan, waspadalah membuat banyak buku, ya, waspadalah membuat banyak buku, ya, tak akan ada akhirnya, bahkan tak akan habisnya, dan banyaklah belajar, ya, dikatakan banyak belajar melelahkan badan, ya. Nah, pertanyaannya, belajar seperti apa dan bagaimana yang benar? Karena ada ungkapan juga berkata, belajar tanpa berpikir tak akan ada gunanya. Tapi berpikir tanpa belajar, ya sangat bahaya. Dan itu fatal. Gitu ya. Maka ada 3 hal yang kita akan lihat di sini. Yang pertama, belajarlah dalam rangka kita memuliakan nama Tuhan. Artinya, marilah kita belajar dalam rangka kita mengasihi Tuhan. Maka itu akan membuat kita semangat dan membuat kita berguna. Ya, karena Kolose 3:23 berkata, perbuatlah segala sesuatu, ya termasuk belajarmu, ya untuk siapa? Untuk Tuhan. Dengan apa? Segenap hatimu, ya, dan bukan untuk manusia. Nah, inilah yang Tuhan mau. Bahkan ini adalah bagian dari kita mensyukuri semuanya dan kita mewujudkan dalam rangka kita mengasihi Tuhan. Sebagaimana dalam hukum yang terutama dan yang pertama dikatakan kasihlah Tuhan Allahmu, tetapi kasihilah apa di situ dikatakan apa? Dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, bahkan juga dengan segenap akal budimu. Ya, Tuhan mau kita mengasihi Tuhan dengan apa? Ilmu dan pengetahuan kita. Jadi, ya Tuhan sungguh rindu kita belajar, tapi Tuhan juga mau ya semuanya itu untuk apa? Memuliakan Tuhan dan mengasihi Tuhan. Yang kedua, ya, belajar seperti apa? Yang kedua, belajarlah dari mana saja dan apa saja. Ya, jangan hanya sekedar belajar di sekolah, tapi belajarlah apapun. Karena dalam kitab Amsal berkata hikmat dan pengertian itu ada di mana-mana saja. Ada di pasar-pasar, ada di jalan-jalan, ada di lapangan-lapangan. Jadi semua hal bisa kita pelajari. Maka belajarlah dari Alkitab, itu sumber dari segala kebenaran atau sumber dari segala sumber, gitu ya. Tetapi juga belajar juga dari alam, ya, termasuk peristiwa-peristiwa yang terjadi sekarang. Belajar dari lingkungan, belajar dari orang lain, belajar dari sekolah, dari kuliah kita, bahkan belajarlah dari kegagalan-kegagalan, bahkan belajarlah dari masalah, bahkan setiap peristiwa demi peristiwa apapun yang terjadi dalam hidupmu. Lalu apa? Doakan itu sungguh-sungguh agar apa? Tuhan memberikan kita pengertian dan hikmat dan pelajaran berharga bagi hidup kita di balik semua yang kita alami dan kita hadapi. Karena itu, mari jangan pernah kita menutup diri dengan semua hal apapun, termasuk hal-hal yang pahit dan sulit dalam hidup kita. Dan yang ketiga, belajarlah dengan melakukannya. Ya, sebab dengan melakukan apa yang kita pelajari, maka kita sedang belajar untuk apa? Untuk mendapat bukti. Kita sedang belajar untuk dapat rasanya, kita dapat pengalamannya, dapat pengertiannya, sehingga apa yang nanti kita akan sampaikan kepada orang lain bukanlah isapan jempol, bukanlah omong kosong, bukanlah hanya omong doang, bukanlah teori. Kita bukan sedang transfer dan share knowledge, tapi kita sedang transfer dan share of life. Hidup kita bagikan kepada orang lain.
Inilah yang Imam Ezra hidupi. Dia katakan, dia telah bertekad meneliti Taurat Tuhan. Kemudian apa? Dia melakukannya. Dan dia mengajarkan. Kalau normal umumnya apa? Dia meneliti, dia mengajarkan dan melakukan. Tapi justru Imam Ezra tidak. Dia meneliti kebenaran firman Tuhan, dia dapatkan, baru apa? Dia hidupi firman itu, dia lakukan. Baru kemudian dia ajarkan. Sehingga apa? Ketika firman itu dia ajarkan bukan hanya sebatas teori, tapi itu dia sudah alami. Nah, itulah yang Tuhan mau, supaya kita banyak belajar, tapi jangan sampai hanya di otak saja, tapi kita harus melakukannya. Dan inilah yang Tuhan mau. Bahkan dikatakan dalam firman Tuhan, berbahagialah mereka yang mendengarkan firman Tuhan serta melakukannya, serta memeliharanya. Maka saudara belajar pasti akan menghasilkan teori. Teori juga akan menghasilkan pengalaman. Pengalaman akan menghasilkan kesaksian. Kesaksian akan menghasilkan kekuatan. Dan kekuatan akan menghasilkan perubahan yang signifikan. Kata orang bijak, lebih baik mengerti sedikit daripada salah mengerti. Ya. Dan meskipun kita mengerti banyak, tapi tanpa melakukannya, ya tidak akan ada gunanya. Alias omong kosong begitu ya. Maka orang bisa saja tidak percaya dengan kata-kata Anda. Tetapi mereka tidak akan percaya dengan Anda ketika Anda sudah melakukannya. Mari belajarlah dan lakukanlah. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang sudah kami dengar, renungkan. Meteraikanlah itu di hati kami, mampukan kami Tuhan untuk terus belajar, tetapi kami tidak lupa juga untuk dapat menghidupinya, membagikannya dengan melakukannya dalam hidup kami tiap-tiap hari. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Demikianlah firman Tuhan hari ini menjadi berkat untuk kita semua. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.